Ya, Pak Safei juga sempat ikut pesantren ya Pak ya. Bagaimana ceritanya Pak? Pernah saya ikut pesantren waktu itu, mungkin ada 1 bulan. Waktu saya pesantren, memang mungkin kebodohan saya karena saya tidak suka untuk berbahasa lain. Karena menurut saya waktu itu agama itu Tuhan itu tahu, gitu. Bahasa apa saja pasti tahu. Kenapa harus berbahasa Arab? Saya tanya kepada guru saya, gimana Pak? Saya nggak bisa berbahasa Arab, mau yang bahasa saya sendiri. Itu tidak sah, tidak boleh katanya, kata dia. Ini dia Aki, usia 85 tahun, Masih manjat pohon aren. Tinggi 25 sampai 30 meter. Aduh, luar biasa. Ya, ini salah satu penghasilan dari orang-orang Baduy ya. Umur 85 tahun masih kuat begini. Oke, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia. Sayang kita ini kelihatannya Juli nggak jadi ke Mongolia karena ini ya jalur daratnya itu nggak aman ya. Kemarin godfathernya anak saya, ayah baptisnya ya, ayah orang tua baptis anak saya ada di Hungaria ya. Dia bilang sebaiknya jangan karena ternyata itu dampaknya itu ini ya sampai ke sana ya, sampai ke Eropa Timur itu rata ya, mencekam sekali. Jadi disarankan untuk jangan membuat planning apa-apa dulu, suruh tunggu ya di daerah sana itu ya. Oke, kita terus mendoakan ya, karena saya yakin pasti ada jalan ke sana, karena jarang sekali ada misionari, pemberita-pemberita Injil pergi ke sana ya, karena daerahnya tidak keren ya. Saya enggak, itu karena nggak keren daerahnya kan. Orang rata-rata ke daerah tropis, ke daerah panas ya. Kalau daerah dingin, apalagi sana makin dingin kan. Oke, kita terus berdoa untuk Mongolia, nanti Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti buka jalan ya. Kita belum tahu bagaimana caranya buka jalan. Shalom yang ada di Amerika, Kanada, Panama, Kepulauan Hawaii, Amerika Latin, dan yang ada di Meksiko, Brasil, Peru, ya, dan di sekitarnya. Shalom yang ada di New Zealand, yang ada di Australia, Kepulauan Salomon, Timor Leste, Papua Nugini. Shalom yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom India, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura. Shalom Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma. Shalom yang ada di Iran, Dubai. Luar biasa channel kita, channel mancanegara. Shalom semua yang ada di Papua Barat. Doa kami, donasi kami ya menyertai Anda semua. Saya tadi nonton film ya, tadi pagi saya nonton film di Netflix tentang pembebasan Afrika Selatan dari apartheid ya. Kondisi Afrika Selatan itu mirip dengan kondisi Papua ya. Saya nanti kapan-kapan akan cerita itu ya, pas lagi ada Pak Markus Salub, ada Pak Ponto, saya mudah-mudahan Pak Lenis Kagoya dan Pak Billy juga bisa ya. Tapi nanti saya akan cerita ya, saya akan kutip sedikit dari film itu ya. Wah, saudara kalau tahu film itu ngeri ya. Nanti saya tadi lupa judulnya ya, soalnya tadi saya asal nonton saja, saya lupa save ya, saya lupa judulnya. Jadi itu tentang pembebasan apartheid, itu persis ya. Mereka cinta damai, mereka semua menghindari kekerasan, tetapi mereka harus melakukan kekerasan itu ya, untuk membebaskan Nelson Mandela waktu itu ya. Oke, kita akan terus berdoa untuk Papua ya, supaya ada kemerdekaan sejati. Bukan masalah pisah atau tidak pisah dari negara Republik Indonesia, tetapi masalahnya adalah bagaimana supaya Papua yang mempunyai kemerdekaan sejati dan ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal yang ada di tanah Papua. Haleluya.
tema kita hari ini, ya Pak Alex, sebelum nanti ada kesaksian, kita ini ada kesaksian ya dari Pak Syafei dari Banten. Tapi sebelumnya nanti ya nanti kita dengarkan kesaksian dulu sebelum kita tanya jawab Alkitab seperti biasa. Tema kita hari ini adalah Nandar bernafsu kepada istri Saifuddin. Hahaha, olala bebe. Waduh, ini judul apaan nih? Koinonia online katanya mau ibadah, judulnya kok nafsu-nafsuan, ngerasani Nandar. Loh, bukan ngerasani Nandar, saya kasih tahu Anda ya, betapa cabulnya orang-orang ini. Ya, betapa cabulnya orang-orang ini. Makanya selama orang-orang cabul ini berkuasa dan mayoritas, tidak akan ada kesejahteraan di Indonesia. Karena negara yang kuat itu berasal dari pernikahan, keluarga-keluarga yang baik. Nah, kalau isinya orang-orang kaya Nandar, Indonesia itu akan kere. Ya, kere, sumpah mati dah pokoknya, nggak akan merdeka selama ada orang-orang kaya Nandar ini. Ya, nanti saya ceritain ya. Sebetulnya materi ini adalah bagian dari kelas apostolik ya. Cuma nanti saya ceritain tentang pernikahan yang kudus, seks yang kudus. Tentu nggak semua ya. Ini kan rahasia ilmunya kan ada di kelas apostolik nanti ya. Tapi Anda untuk khusus kali ini Anda boleh bertanya boleh dan tidak boleh. Dosa tidak dosa. Ya, karena banyak yang awam. Banyak yang tidak mengerti. Nah, kalau yang lain saya akan sangat marah kalau Anda bertanya boleh dan tidak boleh. Tapi untuk masalah pernikahan yang kudus dan seks yang kudus, Anda boleh bertanya dosa tidak dosa, boleh tidak boleh. Cuman tidak semua saya jawab ya. Karena itu materinya dari kelas apostolik, Anda harus ikuti tahapannya dulu. Ikut kelas evangelis, kelas apologetik, lalu ikut kelas apostolik ya. Nah, oke, sebelum kita cerita tentang nafsunya si Nandar yang tak dapat dikekang, kita langsung dengarkan dari Pak Alex Hiti. Oke, silakan Pak Alex Hiti. Ya, shalom semuanya. Shalom. Oke, setelah dari Malang Selatan dan Malang, kemarin saya ke Baduy, Banten ya. Oke, ini start video apa ya? Boleh start video dong, biar keren. Mana si ganteng? Aduh. Oke, sebelum start video, sebentar ya. Sebelum start video, Pak Syafei, halo Pak Syafei. Pak Syafei. Halo, salam. Sebentar, Suaranya Syafei. Ya. Ini udah nih ketemu nih Pak Syafei. Selamat malam. Malam. Bagus Pak, suaranya bagus. Mana Pak Syafei? Sebentar. Oh, sebentar. ini ketemu. Oke. Ya. Oke, selamat siang bagi Eropa atau selamat malam? Siang. Siang ya. Selamat malam, selamat siang Pak Ya. Paul. Ya. Ya. Gimana Oke. suaranya? Bagus Pak, suaranya. Tuhan, Jadi puji tadi Tuhan. Ya, kemarin kami nginep di sana. Jadi banyak sekali cerita di sana, khususnya dari Pak Syafei sendiri ya, orang-orang Baduy. Jadi satu jalur, satu desa itu sebetulnya dulunya itu orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy, lalu banyak dari mereka yang kemudian jadi Kristen, tapi diintimidasi Pak. Diintimidasi lalu kemudian mereka banyak yang pindah. Gitu, diintimidasi dari Koramil, dari Kodim, dari dari Polsek gitu ya. Nah, tapi Pak Syafei ini adalah orang yang bertahan di sana, orang yang bertahan sampai hari ini dan keluarganya, dan itu sudah berlangsung selama 30 tahun. Ada banyak sekali persekusi sehingga sulit sekali mereka untuk untuk berkembang di sana gitu. Nah, banyak yang sudah keluar karena intimidasi. Nah, kemarin kami melakukan pelayanan di sana. Ada banyak janda-janda yang sudah tua ya, yang suaminya sudah meninggal, tapi kemudian anak-anaknya tidak memperhatikan mereka. Lalu kami berikan mereka sembako.
Dan mereka ini dulunya ke gereja bersama-sama dengan Pak Safei. Pak Safei cerita banyak sekali. Jadi daripada saya cerita, lebih baik saya serahkan aja ke Pak Safei bagaimana dia berjuang untuk bisa menerima Kristus awalnya. Mereka ini dari Sunda Wiwitan, terus bagaimana ceritanya bisa sampai terima Yesus dan bagaimana kondisi saat ini dan apa yang terjadi. Saya kira silakan aja Pak Safei langsung cerita. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam bagi Indonesia. Selamat siang bagi Eropa. Gimana suara saya? Kedengaran bagus? Bagus Pak. Oke. Terima kasih. Memang sekilas tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Alek, memang itu yang saya alami di 30 tahun ke bawah ya. Jadi di beberapa janda yang kami telah layani tadi sama Pak Alek di sini datang ke rumah, jadi mereka juga masih terkesan atas pengalaman-pengalaman dulu gitu. Jadi ya puji Tuhan, kalau kita teruskan maka obor itu akan kembali lagi bernyala kayaknya. Makanya kami mohon dukungannya dari saudara-saudara sekalian supaya banyak jiwa juga di daerah sini, daerah saya, di daerah Banten khususnya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teristimewa untuk suku saya, suku Baduy. Karena suku saya ini kan suku primitif, jadi beragamanya adalah Sunda Wiwitan bagi mereka, tetapi bagi masyarakat biasa disebut adalah animisme. Itulah yang saya pegang dari dulu. Maka saudara saya masih banyak di situ sampai sekarang, dan mereka juga bisa banyak yang menerima Tuhan Yesus kalau tapi kita harus hati-hati dan kita pelan-pelan untuk mengajar mereka, karena latar pendidikan mereka tidak ada, karena itulah yang menjadi mereka susah ditembus oleh siapapun, karena latar pendidikan itu sangat tertutup bagi mereka sampai sekarang. Makanya kita harus sabar beda dengan orang-orang yang luar dari Baduy. Baduy itu sangat tertutup, tapi untuk secara kehidupannya, secara kehidupan sosial sudah bagus, rukun kehidupannya sangat bagus di Baduy itu. Makanya kami dengan Pak Alek sudah membicarakan tentang bagaimana cara supaya kita hidup gotong royong seperti yang disebut kibut. Kibut itu akan disebut dicontoh dari bangsa Israel, katanya bangsa Yahudi dibikin kibut. Memang di Baduy itu untuk gotong royong itu sangat kuat sampai sekarang. Tapi ya itulah, karena tidak ada yang membimbing, jadi akhirnya belum bersatu. Yang kedua adalah kalau misalnya mereka sampai menerima Yesus keluar dari Sunda Wiwitan, mereka harus benar-benar keluar, tidak boleh tinggal di komunitas mereka atau lingkungan mereka, karena di lingkungan itu baik Muslim, baik yang Kristen, kalau sudah tidak menganut kepercayaan itu harus benar-benar keluar, harus dikeluarin. Jadi disitulah mereka banyak kebingungan. Gimana kalau saya masuk Kristen atau keluar menerima Yesus, kan sudah ketahuan harus keluar, harus di tempat yang lain. Itulah yang kami kesusahan. Jadi makanya kami ya biarin menerima Yesus sebagai pribadi, jangan dulu dikemukakan keluar. Yang penting secara pribadi nanti Tuhan akan kasih jalan yang terbaik. Jadi saya dengan Pak Alek sudah berbincang-bincang, punya rencana kalau Tuhan buka jalan, gimana kalau kita buka beli lahan untuk menampung orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka juga merasa tentram, merasa menerima Yesus itu menjadi
tidak bimbang lagi gitu. Jadi itulah yang perlu kita pikirkan gitu. Masalah untuk penginjilan ke Baduy itu, itulah yang, karena Baduy itu sampai sekarang penduduk Baduy tinggal di 3 kecamatan atau sampai 4 kecamatan lah, karena mereka berladang, pekerjaan mereka berladang. Karena di Baduy tempat mereka bekerja atau ladang mereka tidak mencukupi, karena sedikit tanah yang dikelola untuk di Baduy. Di Baduy itu hanya sebagian besar adalah tanah tidak boleh diganggu gugat, tanah lindungan, tanah tutupan, jadi hutan belantara. Paling di situ tempat sarang-sarang madu, karena makanya terkenal adalah madu Baduy, karena di situ hutannya adalah hutan Baduy, itu benar-benar terlindungi. Karena tidak bisa diganggu gugat oleh pemerintah juga, karena itu lindungan alam katanya. Makanya kebanyakan orang Baduy berladangnya di luar. Jadi di luar mereka berladang, tidak sedikit yang berladang di Baduy. Itulah yang kesulitan bagi orang Baduy, kalau keluar dari Baduy pasti tidak bisa di tanah orang lain juga. Karena kalau sudah ketahuan bukan Baduy lagi, mereka tidak diterima di tempat yang lain juga, misalnya tanah-tanah orang Muslim juga. Jadi itulah kesulitan kita. Jadi makanya untuk penginjilan ke Baduy itu kita harus sabar. Nomor satunya karena Baduy itu kan tidak berpendidikan punya pengetahuan yang luas. Jadi kita harus mengikuti cara mereka dulu supaya Injil itu bisa masuk. Supaya Injil bisa masuk, kita harus sabar dengan sambil berdoa supaya Roh Kudus yang membukakan jalan untuk hati dan pikiran mereka. Karena saya sendiri kan dulu mungkin saya dipilih Tuhan walaupun susah payah untuk mendirikan tempat supaya di tempat saya ini bisa beribadah, itu perjuangannya menurut manusia sangat berat. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang berat. Karena di hadapan Tuhan selalu membuka jalan. Itulah yang saya rasakan. Makanya tidak ada sesuatu pun yang berat kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi itulah yang saya rasakan. Dan juga di mana di pagi hari tadi juga, seharian tadi kami dengan Pak Alek mengadakan kasih bingkisan-bingkisan kepada janda-janda. Dulunya dia masih Kristen, tetapi sekarang sudah masuk Muslim. Tapi dia sudah teringat tadi didoakan sama Bu Pipin, sama Pak Alek, sama Pak Irawan. Ya, dia sangat terkesan sekali. Jadi mungkin Pak Alek bisa memberi cuplikan yang pernah kita lakukan di pagi tadi. Kami persilahkan kepada Pak Alek supaya ini menjadi kenyataan dan dilihat dengan saudara-saudara kita. Kami persilahkan. Ya, sorry. Suaranya belum keluar. Sebentar, ini tadi pagi ini ada janda yang sudah tua, sebelumnya dia ini Kristen. Bentar Pak ya. Oke. Ya. Nah, ini bisa lihat semua. Nah, karena intimidasi lalu kemudian dia pindah seberang. Nah, kemudian kita doakan belum, dia. Belum kelihatan, Pak. Belum ya? Share screen-nya belum. Yang kelihatan foldernya. Oh, oke. Sekarang belum ya? Saya stop dulu. Bentar. Oke, saya nyalakan lagi. Dinyalakan dulu, lalu di-share ke Windows-nya yang ada videonya itu, Pak. Ya. Ya, ini bisa lihat? Ya. Ya, ini ibu ini tadinya ke gereja ya, sama-sama dengan Pak Safei.
Dia dipanggil ke polsek, kemudian diintimidasi. Nah, kita doakan dia sampai nangis tadi. Itu tadi bisa lihat ya. Nah, ini yang kita doakan dia. Sebentar. Kenapa? Oke, sebentar. Sebentar ya. Ya, oke. Ya. Kasih ya Tuhan, kasih yang datang dari Engkau ya Bapa, kasih yang tidak terbatas ya Bapa. Tuhan, Kau yang lebih ini Tuhan, yang Lagi didoakan oleh Bu Titin. dengan persendirian ya Tuhan, Menangis dia. melalui kami, sudah selalu meskipun anak-anaknya tidak mau ngasih, anak-anak tidak mau perhatikan, tapi Dia rindu sekali untuk terima kasih Tuhan Yesus, didoakan seperti ini. ya Tuhan yang memelihara ini, pertujuan mau berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anaknya nggak perhatikan dia sekarang. Amin. Baiklah ke gereja saya. Ya. Nanti saya ke rumah ya. Nanti saya ke rumah ya. Ya, kita sama. Itu jangan. Ada yang bisa. Ya, itu dia. Bisa lihat tadi ya. Ya. Itu bisa cerita sedikit Pak Safi itu bagaimana mengenai ibu ini tadi? Salam. Ya, Ya. lanjut Pak Oke. Syafri. Iya, oke. Jadi masalah ibu yang tadi itu memang dia itu teman dekat ke gereja saya, karena walaupun kami sampai sumput-sumput mau ke gereja, kami tetap terus waktu itu mungkin ada sekitar sampai 5 tahunan lah itu kami bertahan. Kurang lebih di situ ada 30 keluarga kami. Walaupun kalau mau ke gereja, ke kota gerejanya jauh kan, sampai bisa 3 jam naik mobil. Kami lakukan karena itu kami masih masih banyak itu waktu itu, masih walaupun kami diintimidasi tapi kami tetap. Tapi lama kelamaan ya bosan juga, mungkin takut juga kan, ditakut-takutin. Jadi itulah mereka memilih yang lebih mudah, lebih gampang, tidak ada tantangan. Tapi di dalam hati kecilnya mereka tetap masih kalau kita dekati masih menerima Tuhan Yesus. Makanya kalau kita dibina lagi, sepertinya mudah-mudahan dia juga bisa dihidup lagi imannya. Itulah yang kami lakukan, yang saya lakukan gitu. Oke. Ya, ada banyak lagi sebetulnya di situ yang rindu gitu. Nah, cuman karena lingkungannya dan ada pendamping, jadi mereka seperti tidak punya kesempatan gitu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Safi bisa cerita sedikit bagaimana awalnya Pak Safi bisa terima Yesus? Iya, terima kasih. Awalnya saya untuk menerima Yesus, waktu itu kan kami dari Baduy adalah sekitar 80 keluarga tahun 77. Waktu itu keluar kami tahun 79 itu keluarnya ya kebanyakan. Saya memang pembuka lahan ini sekitar tahun 77. Terus kami minta kepada bukan kami, jadi orang tua saya atau uak saya itu adalah seorang pejuang 45. Jadi dekat dengan waktu itu Gubernur Sulihin atau gubernur siapa gitu yang waktu itu Jawa Barat, dengan Pak Harto dengan dekat. Jadi begitu dia ngajukan untuk lahan pertanian untuk Baduy, dia langsung direspon, tidak lama, langsung diserahin ke Depsos, langsung diurus, langsung di ACC. Jadi itulah mudahnya. Jadi dari situlah kami terus belajar tinggal di situ. Sesudah itu 5 tahun kemudian kami tidak diakui lagi untuk untuk penganut kepercayaan. Kami sudah dikeluarkan. Terus dari situlah tercerai-berai kami.
karena di situ sesudah dilepas dari situ ada datang dari penginjil, ada dari Muslim juga ya kebanyakan. Jadi dari situlah kami dapat pilihan gitu. Karena di waktu pembagian sertifikat Safi, di situ, ya, Pak Safi, jadi dulu oke, itu oke, pemerintah menetapkan hanya ada 5 agama. Jadi tidak iya, ada iya, agama Sunda Wiwitan atau agama kepercayaan itu tidak ada. iya, Nah, iya, karena dilarang agama kepercayaan itu, maka mereka seperti kehilangan arah. Mereka harus iya, kemana gitu. iya. Nah, lalu banyak ada penginjil masuk ke sana, ada apa ustadz-ustadz masuk ke sana. Nah, oke, silakan Pak dilanjutkan. Oh iya, iya, iya. Memang waktu itu kami di dalam pembagian sertifikat itu sekitar tahun 86, tahun 86 itu pembagian sertifikat kami di sini di pemukiman Baduy namanya. Eh, di situ ditunjukkan oleh Bupati bahwa di negara kita adalah 5 agama. Kan ada 5 agama ditunjukkan. Jadi dari situlah baru kami memilih apa? Kami bergempung atau ngobrol dengan Panarja, gimana kata saya lah kita pilih yang salah satu. Terus tapi di situ belum ada penginjil belum ada. Jadi datangnya mungkin udah 1 tahun kemudian. Ya, sebentar Pak. Ada Dan juga, tadi dan juga ya sebentar. Safi tadi bilang ada Pak Narja. Pak Narja itu salah satu juga yang pelopor yang juga ya, Kristen di. Ya. Kristen, dia yang dia kan Panarja itu anak kepala suku, jadi lebih berat itunya tantangannya. Anak-anak kepala suku dia kan di situ. Makanya dia lebih berat tantangannya. Dia yang paling banyak dieksekusi kemana-mana, sampai ke Depag, sampai ke mana dia mah. Jadi lebih sering Panarja itu. Tapi ya karena mungkin pilihan Tuhan kami tetap kuat. Walaupun banyak tantangan. Waktu itu memang kalau datang penginjil, karena penginjil itu kalau sudah ketahuan dia Kristen, diteror malah kabur, mau dibunuh, tidak datang lagi dia. Sampai hari ini sampai meninggal dia nggak datang lagi. Orang tim dia yang orangnya. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi dia menabur terus ya puji Tuhan tumbuh di tempat kami itu. Jadi kita tinggal melanjutkan, tinggal memelihara, dan tinggal meneruskan firman Tuhan itu. Jadi itulah perjuangan mengadakan menghidupkan kekristenan di tempat saya ini sangat berat menurut manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang berat kalau kita diimani. Ya, Pak Safi juga sempat ikut pesantren ya Pak ya. Bagaimana ceritanya Pak? Karena saya ikut pesantren waktu itu mungkin ada 1 bulan. Waktu saya pesantren, memang mungkin kebodohan saya karena saya tidak suka untuk berbahasa lain. Karena menurut saya waktu itu agama itu Tuhan itu tahu gitu. Bahasa apa saja pasti tahu. Kenapa harus berbahasa Arab? Saya tanya kepada guru saya, gimana Pak, saya nggak bisa berbahasa Arab, mau yang bahasa saya sendiri. Itu tidak sah, tidak boleh katanya, kata dia. Terus kata saya, oke lah, saya mau pilih yang bisa bahasa saya aja, karena Tuhan mah kemungkinan tahu lah bahasa yang saya pakai juga gitu. Terus dari situ ya saya keluar, terus belajar firman Tuhan, belajar Alkitab waktu itu. Itulah kisah saya waktu untuk menerima Yesus. Iya, oke. Baik, ini saya mau kasih lihat Pak Narja ya. Istrinya lagi sakit, stroke. Ini tokoh Baduy, anak kepala suku yang juga bersama-sama dengan Pak Safi menerima Yesus. Kami doakan tadi pagi. Ya, ini dia. Nah, ini lagi kena stroke. Sudah kelihatan? Kasih hanya yang kuasa, Allah yang sanggup dan mampu menjawab, menyembuhkan hanya oleh karena kuasanya. Bapak,
ya. Tuhan, Dan dia kena stroke otak kanan, saat ini kami bersama sudah dioperasi, kami Ibu Nabiah yang saat dan ini dia dalam kondisi lemah. dokter bilang ini Ya Tuhan. Engkau masih tahu bisa, Tuhan bahwa masih bisa Nabiah berbicara, masih bisa mendengar. dan mempunyai pengharapan terhadap Engkau ya Tuhan. Terhadap Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat penyembuh ya Tuhan. Tuhan, Istrinya Pak Narjani dulu majelis di gereja Advent ya, di Rangkasbitung. pertolonganmu, Tuhan. Aktif sekali. Engkau jamai Ibu Nabiah, Sekarang kena Tuhan, stroke, sehingga tubuh sudah 5 tahun. tubuhnya hanya oleh bilur-bilurmu ya Tuhan, Ibu Nabiah disembuhkan. Amin. Karena kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang sanggup dan mampu. Ibu Nabiah. Tuhan, kau lihat hati Ibu Nabiah. Istrinya Pak Narja ini sepupunya Pak Safei. Ya. Telah nyata atas Ibu Nabiah. Biarkan Ibu Nabiah boleh menjalani kehidupannya penuh damai Kalau sukacita. Pak Narja ini anak palsu. Ketika dia jadi Kristen, dia diintimidasi sekali. Engkau membuat hatinya penuh sukacita karena punya pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan itu. Ini Pak Safei. Terpujilah namamu Tuhan dan Engkau berkati Pak Narja ya Tuhan sebagai suami yang senantiasa mendampinginya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan Pak Narja ya Tuhan beserta anak-anak dan cucu-cucu serta menantu ya Tuhan untuk mendampingi Ibu Nabiah ya Tuhan sehingga saling menghiburkan, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan, Engkau memenuhinya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Karena hanya Engkau lah Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami semua. Terpujilah namamu Tuhan di dalam Amin. Amin. Ya, itu tadi mereka kegiatan mereka itu sekarang berladang, bertani. Jadi penghasilan mereka itu adalah bertani. Dan di sana luas sekali pertaniannya, lahannya itu banyak yang kosong dan mereka sebetulnya bisa mengolah itu dengan pakai tenaga sendiri ya. Jadi kalau saya sempat ngomong-ngomong kalau seandainya dikasih peralatan seperti di Malang itu bagaimana kira-kira gitu. Oh itu sangat membantu sekali itu akan bisa meningkatkan kualitas pertanian mereka, kualitas kehidupan mereka, kualitas ekonomi mereka. Nah salah satu yang mereka hasilkan di sana itu adalah aren, begitu ya Pak Safei ya? Iya. Nah aren ini jadi ya silakan Pak Safei. Oke, iya, memang aren itu sangat gampang untuk dikelolanya. Kalau sudah menjadi sudah dibikin gula kan ini yang terkenal adalah gula Baduy. Ya, jadi mertuanya Pak Safei ini usianya sudah 85 tahun. Ini masih manjat pohon aren. Usia 85 masih kuat untuk manjat pohon aren. Dan dari hasil aren ini dia bisa beli tanah, bisa membelikan anak-anaknya ya, rumah, tanah dan sebagainya. Nah ini saya coba share apa yang dikerjakan oleh mertuanya, sebagai yang penyadap aren ya. Aki itu umur 80, Aki Armin umur 85 tahun tapi masih manjat pohon aren yang tingginya kurang lebih 25 meter dengan menggunakan bambu ini. Umur 85 tahun naik ke pohon aren yang tingginya ya, 25 meter 25 meter dengan menggunakan bambu ini sampai ke atas sana. Sampai ke atas sana. Luar biasa. Kalau orang Baduy dulu biasanya pakai dia sebelum naik ke bambu ini dia baca-baca mantra baca mantra. terus sampai ke atas ketika dia mau ambil tabung yang buat penampungan nira dia juga baca mantra. Nanti setelah selesai dia turun baca mantra kembali bahwa apa yang dikerjakan sudah selesai. Nah, bersyukur ketika Aki sudah terima Tuhan Yesus, dia mau semua mantra-mantranya yang ada di mulutnya yang sudah dihafalkan pengen dihilangkan. Makanya Aki saya doakan waktu untuk terima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati
dan saya ajarkan cara berdoa supaya apa yang dulunya sebagai mantra sekarang berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi yang dia minta, akhirnya mantra-mantra itu sudah tidak dia baca lagi, dia selalu bilang, Tuhan Yesus, aku mau manjat pohon ini, engkau lindungi aku. Tapi dengan bahasa Sunda. Iya, nggak bisa bahasa Indonesia dia. Ini pohon ini 20 meter, 25 meter ada ini. Aduh, luar biasa. Jadi orang kalau setinggi ini nggak berani ngambil ya, nggak berani manjat. Kalau nggak biasa ini. Nah, ketika didoakan, Aki bisa ngambil ini, hasilnya bagus. Luar biasa. Hasilnya jadi bagus. Artinya ada perubahan, artinya ada tambahan-tambahan yang memang dia tidak pernah berpikir bahwa itu bisa terjadi. Jadi mungkin bagi orang dunia itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi ketika di dalam nama Yesus apa yang dia inginkan dia minta, katakan walaupun kalau kita bilang tapi sekali sederhana, Tuhan minta air niranya bertambah, tapi itu terjadi. Terjadi. Iya. Mujizat ya. Amin. Luar biasa. Ya. Ya, itu tadi. Nah, ini saya mau kasih lihat akinya itu seperti apa ya. Yang umurnya sudah 85 tahun masih manjat pohon yang setinggi itu tadi. Nah, jadi itulah yang dikerjakan oleh orang-orang Baduy. Ini dia Aki. Videonya nggak muncul. Ya, sebentar. Ini saya lagi mau masukkan videonya. Oke. Ini dia Aki, usia 85 tahun, Masih manjat pohon aren. Tinggi 25 sampai 30 meter. Aduh. Luar biasa. Ya, ini salah satu penghasilan dari orang-orang Baduy ya. Umur 85 tahun masih kuat begini. Luar biasa. Ya, semoga sehat terus. Ini Pak Irawan penginjil. Dan Tuhan memberkati ya Ki ya. Amin. Ya, Pak Irawan sudah lama melayani di sana, ya, setahun, dan ikut kelas evangelis. Nah, kira-kira itu yang terjadi di Baduy. Pak Safi, ada lagi yang mau ditambahkan? Di sini ada Pak Irawan juga. Silakan Pak Irawan kalau mau ini. Sebentar. Mana ada nggak Pak Irawan nih? Ya, ini dia. Silakan kalau mau menambahkan. Pak Safi, silakan Pak Safi. Oke, terima kasih. Tambahannya dari saya adalah supaya tolong doakan pelayanan kami di sini supaya banyak jiwa diselamatkan, khususnya di daerah Banten, khususnya suku Baduy. Itulah yang saya minta kepada saudara-saudara sekalian. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Pak Irawan, ada yang mau ditambahkan, Pak? Bagaimana ceritanya Pak Irawan bisa sampai pelayanan di sana? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom semuanya. Memang satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi diri saya. Waktu itu memang saya bertemu dengan seorang Baduy namanya Andi tahun 2010. Nah, dia bercerita bahwa di dalam keluarganya itu ada yang menjadi pendeta, kemudian dia bangun gereja di ladang di lahannya dia sendiri. Nah, saya terpicu untuk pengen tahu karena waktu itu ada seorang hamba Tuhan perempuan, dia dari Korea, tapi saya tidak bisa ketemu. Dari keinginan tahun 2010 itu terus nggak terjadi 2014 Tuhan saya pengen ke Baduy tapi nggak bisa. Puji syukur tahun 2021 setelah saya pulang dari pelayanan dari Lombok, dari Denpasar, Tuhan nyatakan kuasa, saya bisa datang ke Baduy. Nah, itu yang bersyukur lagi ketemu dengan yang tahun 2010 tadi. Nah, yang bersyukurnya adalah bahwa kepercayaan itu Tuhan berikan kepada saya. Bukan satu hal yang kebetulan, tapi sebetulnya di Baduy, di daerah Banten itu sudah banyak banget hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil. Bukannya mereka nggak bisa, tapi satu hal yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka sudah terima Tuhan Yesus ataupun mereka sudah masuk ke sebagai orang Muslim, mereka harus keluar dari budaya mereka, harus keluar dari kampung mereka yang notabene dia harus tinggalin
rumahnya, dia tinggalin ladangnya, dia keluar benar-benar boleh kata cuma pakai baju aja. Jadi itulah yang sebetulnya bukan masalah apa hamba Tuhan yang nggak ada, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, tapi yang menjadi masalahnya adalah tidak ada pendukung untuk mengadakan lahan. Nah, itu yang menjadi satu tambahan, yang itu yang saya pelajari di sana. Terus kemudian juga kalaupun penginjilan ke sana, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita ataupun mungkin artinya kepandaian, kecerdasan kita, nggak bisa. Kita harus pakai orang Baduy asli, yang artinya mereka tahu keluarganya, mereka tahu budayanya, mereka tahu semuanya seluk-beluknya lah. Jadi mereka yang masuk seperti Abah Safei bersama Pak Kokom, bersama Pak Naja dalam satu ujung tombak. Jadi saya bersama Pak Alex juga teman-teman yang waktu itu mendukung dari belakang. Artinya apa yang saya kerjakan, saya tidak bisa sendiri untuk maju. Kenapa? Mereka tidak akan pernah bisa menerima orang luar. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Irawan. Jadi Pak Irawan ini membantu kita dalam pelayanan di Baduy ya. Bagaimanapun tetap orang-orang Baduy ini yang harus maju ke depan. Karena mereka yang yang mengenal, yang tahu benar budaya dari Baduy dan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke orang-orang Baduy ini. Mereka itu sangat rindu sebetulnya untuk bisa kenal dengan Yesus. Buktinya Pak Safei masuk pesantren diajarin bahasa Arab, nggak ngerti, udah kebanyakan orang Baduy begitu, nggak ngerti ya sudah mereka pergi gitu. Nah, ketika diberikan Injil, mereka senang karena bisa mengerti apa yang disampaikan. Nah, di sini ada juga adik iparnya Pak Safei ya, Mang Kokom di sini. Mang Kokom dengar, Mang Kokom? Bisa di-unmute. Nah, Mang Kokom ini anak muda yang yang sangat militan. Dia juga mengadakan penginjilan kemana-mana, ke Lampung, ke Jambi, ke Kalimantan juga kalau nggak salah. Mang Kokom, selamat malam. Selamat malam. Iya, bisa buka videonya nggak, Mang Kokom? Nggak bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Jadi gimana ceritanya Mang Kokom, pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Mang Kokom? Silakan. Salam bagi kita semua. Salam. Ya. Pada waktu itu kita sudah menerima kebenaran. Sudah dulu kita tinggal di Baduy, di Kampung Gerendeng. Sudah menerima kebenaran, kita harus pergi. Jadi saya ke Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung saya ke Jawa. Dari Jawa juga kita ke Lampung untuk pelayanan di Lampung. Sampai ke Pangkal Pinang juga, ke Pulau Bangka. Jadi saya senang sekali karena sesudah kita menerima kebenaran ini, saya tahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu nama yang kita dapat diselamatkan, yaitu ke dalam kerajaan sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesudah itu, jadi saya rindu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain juga, gitu. Jadi akhirnya sudah saya dari Lampung, dari orang-orang transmigrasi yang dari Jawa, dari Lampung, kita juga saya ke Bandung, dan dari Bandung juga kita kembali ke Baduy ini untuk rindu juga menyampaikan untuk ke keluarga kita, karena kebanyakan yang ada di Baduy itu adalah keluarga kita di Baduy itu. Jadi rindu untuk orang-orang keluarga kita juga yang ada di Baduy juga. Tuhan Yesus firman Engkau, yaitu Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka juga mendapatkan keselamatan. Jadi itu kerinduan daripada kami. Dan terima kasih juga atas sahabat-sahabat kami seperti Pak Alex, dan Pak Irawan yang mau mendukung atau bersama-sama untuk di suku Baduy ini, dan khususnya untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Baik, mungkin hanya itu saja untuk sementara ini di malam ini, tetapi di lain kali kita dapat berjumpa atau kami rindu bahwa saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita juga dapat bersama-sama untuk melihat keadaan situasi dan kondisi kita yang ada di Baduy ini untuk sekalian kita tatap muka di tempat ini, di tempat kita untuk melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ya itu dia tadi Mang Kokom, ironis sekali. Dia menginjil kemana-mana, tapi di Baduy banyak kesulitan yang dia hadapi. Jadi kira-kira begitu Pak Paul, penginjilan yang sudah kita lakukan. Dan saya ingin kasih tahu satu lagi bahwa kami sendiri bisa sampai di Baduy ini, bisa sampai, karena ini memang jalan Tuhan ya. Saya waktu itu dibawa oleh Pak Thomas Tejo tadi pagi memberikan renungan kepada kita, dan Pak Thomas Tejo sebetulnya masih melayani di sana. Jadi kita tetap akan bersama-sama dengan Pak Thomas memajukan pelayanan di Baduy ini. Jadi kami masih tetap bersama-sama dengan Pak Thomas Tejo. Jadi kami berharap pelayanan di Baduy ini bisa didukung oleh teman-teman saudara-saudara seiman sekalian. Kira-kira demikian Pak Paul. Terima kasih. Saya itu mau mengingatkan kepada rekan-rekan di Baduy ya, bahwa menjadi pengikut Yesus itu berbeda dengan menjadi Kristen ya. Kalau menjadi seorang pengikut Kristus, ya, itu Anda tidak perlu simbol-simbol, semua ritual-ritual yang kita kenal dengan nama gereja sesuai dengan definisi dari KBBI atau gereja definisinya pemerintah Indonesia. Itu tidak perlu. Anda tidak perlu organisasi, Anda tidak perlu semua perangkat-perangkat yang ada di gereja-gereja yang seperti Anda lihat, seperti gereja Advent, gereja HKBP, gereja Betani, gereja Bethel, gereja Katolik, gereja apalagi GKI. Anda nggak perlu semua itu. Untuk menjadi seorang pengikut Yesus, Anda tidak perlu fasih berkata haleluya. Nggak perlu begitu ya. Nggak perlu haleluya, haleluya. Gunakanlah bahasa Baduy. Haleluya itu bahasa Ibrani kan. Nah, kalau puji Tuhan bahasa Sundanya apa, Pak Alex? Apa ya? Puji Gusti ya. Apa tuh Pak Syafii? Pak Syafii apa Pak? Sebentar, ulang lagi. Ya. Oke. Kalau bahasa Sunda adalah puji Gusti. Nah, ya berarti puji Gusti, nggak usah pakai haleluya. Iya. Ya kan? Oke. Nggak usah pakai alhamdulillah, apalagi itu orang Arab lagi kan. Nggak usah bisa bahasa Ibrani, nggak usah bisa bahasa Arab. Gunakanlah bahasa Sunda. Menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak harus Anda meninggalkan suku Baduy dan tradisi-tradisi Anda yang lama. Kecuali kalau tradisi Anda yang lama itu nyuruh Anda itu untuk bunuh anak, nah itu jangan, ya kan? Tapi disuruh melanggar hukum, ya, disuruh melanggar hukum Indonesia maksudnya ya. Nah itu jangan, ya, jangan dilakukan lagi. Tapi kalau tradisi-tradisi itu masih kemanusiaan dan tidak melanggar hukum negara Indonesia, ya. Nah tadi ya, kalau mau naik pohon, mesti baca mantra dulu. Nah mantra itu diucapkan kepada Tuhan Yesus. Ya, betul. Yesus, ya kan? Oke. Nah di Baduy itu ada orang yang gondrong, yang pakai kayu, yang memikul salib, yang rambutnya panjang memikul salib. Itu disebut apa tuh kalau di suku Baduy itu yang disebut nanti akan jadi juru selamat? Ya, Pak Syafii. Oke. Itu disebut adalah Ratu Adil. Nah, maka Ratu Adil. Terpujilah Ratu Adil kan? Iya. Ya kan? Memang di daerah Pangandaran sana kan ada Ratu Adil kan, nubuatan ramalan Ratu Adil akan datang kan di daerah Sama itu di Baduy Selatan begitu. kan.
Ratu Adil kan pantai selatan, sehingga ada yang menafsirkan itu Nyi Roro Kidul. Ya enggak ada, Nyi Roro Kidul bukan Ratu Adil. Dia enggak adil kok. Dia makan darah kok, ya kan? Dia akan membunuh orang-orang. Nah, kalau ini enggak ya. Jadi kemudian kita baru memperkenalkan nama Yesus Kristus itu. Kalau di Cina Yesus, kalau di Inggris namanya Jesus, kalau di Belanda namanya Yesus, ya. Kalau di Jerman namanya Yesus, ya kan? Sesuai dengan aksen orang Sunda, Yesus. Bisa ngomongnya gimana cara ngomong Yesus? Kalau ada tulisan YESUS, nah, gunakanlah aksen itu. Karena nama itu nanti yang berkuasa membedakan dari nama-nama yang lain. Tetapi semua ritual simbol-simbolnya Anda tidak perlu memakai gitar Spanyol, pakai piano, pakai keyboard, nggak perlu. Makanya kemarin saya bilang, ya ini saudara-saudara yang ingin menabur Baduy, ya untuk pelayanan Baduy ya, termasuk tadi ya untuk sembako, kita kirim sembako, kita bangun pertaniannya, kita mau ini ya, kita mau gerakan untuk pertanian di Baduy, ya. Kalau di sebelah luarnya itu kita garap dengan sungguh-sungguh, ya. Saya nggak tahu ya, karena kan kita nggak mau pakai traktor, kita mau pakai alat-alat yang orang-orang Baduy punya. Tetapi kebutuhan di sana yang besar adalah bagaimana menciptakan pasarnya, bagaimana hasil pertanian, kerajinan mereka bisa kemudian diekspos, ya. Nah, maka itu yang penting kita mensejahterakan, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, ya. Kabar sukacita itu bukan saja kita memberitakan bahwa Yesus yang menyelamatkan jiwa mereka ketika mereka meninggal dunia nanti. Tetapi juga kabar sukacita bahwa kita mendatangkan kesejahteraan buat kampungnya Pak Syafi'i dan nenek kampung dari nenek moyangnya Pak Syafi'i. Oke. Terima kasih. Jadi sangat salah kalau terus terjebak dalam gereja Advent, gereja Baptis, gereja Bethel, dan segala macam, terus jadi bingung karena kita nggak mau sembunyi, kita sembunyi dulu jadi Kristen loh. Jadi Kristen itu tidak perlu sembunyi. Kalau menjadi agama Kristen ya memang sebetulnya nggak perlu juga. Buat apa beragama Kristen sama-sama nggak masuk, nggak selamat juga. Tapi menjadi pengikut Kristus itu bukan Kristen, beda lagi. Orang-orang menyebutnya Kristen karena Kristen artinya pengikut Yesus. Tetapi para rasul sendiri tidak pernah berkata bahwa aku adalah Kristen. Ya. Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Jadi nggak perlu kita bawa-bawa nama agama Kristen di Baduy. Tetaplah dengan Sunda Wiwitan. Tapi kan Sunda Wiwitan itu kan menyembah yang mereka tidak kenal. Namanya Ratu Adilnya siapa coba Pak Syafi'i? Pernah nggak disebutkan namanya? Oke, jadi namanya itu memang cuma itu taunya mereka. Ratu Adil. Makanya saya luruskan adalah yang disebut Ratu Adil itu adalah Yesus Kristus yang saya luruskan itu. Nah, tapi jangan pernah bawa-bawa Yesus Kristusnya yang filmnya orang bule itu. Oke. Kayak apa? Ini gambarnya ya jangan. Oke. Ya, bawalah sebuah cerita itu dalam bahasa Sunda Wiwitan. Sebab kalau pakai Pak Yesusnya yang ada orang bulenya itu, loh bukan, ini orang bule nih. Makanya ini ya, dulu saya kalau masuk ke perkampungan di dalam ya, di belakang, di Salatiga itu ada kampung sana ya. Saya nggak pernah bawa foto, nggak pernah bawa salib, nggak pernah bawa atribut. Saya nggak pernah nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya, nggak pernah begitu. Oke. Kita nyanyinya apa? Nyanyi kalau masuk ke sana ke kampung-kampung ya, suwe ora jamu, jamu godong telo. Kita nyanyi gitu-gitu. Oke. Ya kan? Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Loh, kenapa gelo? Nah, terus saya cerita. Soalnya ketemunya terus ada ditipu, ada di apa. Tapi kalau sekali ketemu sama saya, pasti akan kepincut sama saya. Oke. Terima kasih. Saya membawa cinta. Nah, makanya kita ke sana apa yang dibutuhkan oleh orang Baduy? Satu, peralatan-peralatan sederhana. Belikan dengan kualitas yang terbaik. Kan dana yayasan ada ya, masih ada tersisa beberapa.
Berikan di sana. Jadi saya selalu warning dengan keras, ya peringatan ya untuk semua para penginjil-penginjil yang masuk ke suku-suku asli Nusantara. Jangan membawa atribut, jangan membawa haleluya, apalagi Natalan. Waduh, tambah mumet lagi. Jangan. Sebetulnya kemarin waktu mau Natalan itu, saya sempat ngomong, aduh, cuman jangan Natalan. We wish you Merry Christmas, selamat hari Natal, bingung hari Natal. Orang Badui bingung, tambah ditolak lagi kalian nanti sama orang Badui. Sama orang-orang asli Badui yang masih tadinya, kamu Merry Christmas itu Belanda. Tambah nggak mau lagi, ya kan? Apalagi memang ternyata Yesus lahirnya bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 15 Sukot, sekitar 15 Tisiri. Hari Raya Sukot sekitar bulan September, Oktober. Jadi jangan bawa semua yang kita kenal yang di dalam gereja itu, jangan. Cuman Alkitab saja, dan kalau bisa Alkitabnya bahasa Sunda. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa, kenalkan nama Yesus Sang Ratu Adil itu, ya. Yesus Sang Ratu. Kenalkan siapakah Ratu Adil, cerita ini loh, dia orang bawa salib, ceritain Yesusnya bawa salib. Yesus itu yang disalib, yang buat menebus, menyelamatkan kita. Kabar baiknya, jangan bawa kabar baik dari gereja, gedung gereja, terus bawa gitar, bawa keyboard, bawa loudspeaker, segala macam. Dan saya tidak setuju kalau orang Badui tidak berpendidikan. Karena waktu saya dulu ya, waktu saya belajar, waktu KKN ya, KKN kan ada kuliah pembekalan. Itu ada namanya kekayaan, ilmu pengetahuan lokal ya. Nah itu saya sampai lupa namanya ya, bahasa apa namanya? Budaya, ilmu budaya dasar. Bukan. Ada satu namanya bahwa ilmu pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan tradisional itu loh. Yang ya itu penting, kearifan lokal. Terima kasih Pak Kuang, luar biasa Pak Kuang. Ada namanya kearifan lokal. Apakah kearifan lokal itu bertentangan dengan Alkitab? Enggak ya. Kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kecuali kearifan lokal itu nyembelih anak. Kalau nyembelih kerbau bagaimana? Boleh. Karena kearifan nyembelih kerbau itu tujuannya, kalau kamu sudah bisa nyembelih kerbau, kenapa kamu ngurusin yang mati sampai pesta pora? Berarti kamu bisa ngasih makan orang satu kampung. Supaya kita diingatkan untuk berbuat amal selama masih hidup, bahkan matinya kita saja, anak cucu kita masih ingat berbuat amal. Jadi nyembelih kerbau yang kejadian di Sumba sama di Toraja itu justru bagus. Justru baik. Nah, saya nggak tahu kearifan lokal yang ada di Badui. Justru dikembangkan. Belajar lagi, jangan bawa-bawa yang aneh-aneh yang dari luar. Terus kalau mau belajar pakai papan tulis kan, pakai kapur kan boleh kan? Papan tulis pakai kapur. Gunakan itu, karena sekarang seluruh dunia sedang back to nature. Bahkan di Eropa saja sekarang udah nggak pakai pestisida. Di Eropa sudah mereka mengurangi semua. Nah, saya dulu belajar zero farming. Ada seorang Jepang namanya Fukuoka Masanobu. Bukunya terkenal sekali, Revolution of Straw. Revolution of Straw Revolution. Revolution of Straw ya. Revolusi sebatang jerami. Artinya bagaimana mengelola tanah pertanian tanpa pestisida, tanpa teknologi modern. Dia kalau nanam pohon jeruk, ya dijarang pohon jeruknya. Jaraknya 10 meter, jangan pernah dipakai traktor, jangan pernah pakai pestisida, nggak usah dipangkas terlalu banyak, secukupnya saja. Dirapikan. Jangan dikasih pupuk yang dari ya. Jadi pupuknya gimana? Supaya kita nggak usah. Maka mereka ternak sapi semua di bawahnya pohon jeruk ini. Kotoran-kotorannya itu langsung tukang-tukang itu membersihkan, langsung dilempar ke bawahnya pohon itu.
Nah, sebetulnya pertanian di Baduy itu kan kita bisa gunakan dengan cara seperti itu. Kearifan lokal Pranoto Mongso, kalau di Jawa Tengah ada namanya Pranoto Mongso. Saya nggak tahu di Baduy namanya apa tuh. Ngitung waktu, ngitung musim, kapan boleh nanam ini, kapan kalau angin bergerak ke sana harus apa, angin ini kan ada Pranoto Mongso. Itu kan kearifan lokal. Nah, kemudian kita belajar itu kaitkan dengan firman Tuhan. Karena orang Israel, ya, mereka menggunakan Alkitab, kearifan lokal yang ada di Alkitab. Setiap 7 tahun, mereka berhenti 1 tahun, Sabat, nggak boleh nanam. Nah, itu kalau di Jawa Tengah namanya masa bera. Saya nggak tahu kalau di Baduy namanya apa. Masa bera itu nggak boleh nanam. Biasanya berapa tahun sekali ada masa bera ya? 4 tahun sekali atau apa? Saya lupa ya dulu ya masa bera itu. Jadi selama berapa tahun, nanti 1 tahun nggak boleh nanam atau 1 musim berhenti. Ya, 1 musim berhenti. Kenapa? Supaya hama tanamannya putus. Hama tanaman, penyakit tanaman itu putus kan? Sehingga mereka tidak perlu pakai pestisida kebanyakan. Nah, itu contohnya seperti terus mereka menggunakan warna-warna, ya kan? Mereka menggunakan tanaman-tanaman. Nah, sampai misalnya mau ngusir apa ya pakai tanamannya apa. Itu sekali pinggir-pinggirnya dikasih tanaman yang lain yang ternyata itu mengusir. Misalnya mau ada satu penyakit namanya kalau penyakit melon itu ada namanya penyakit layu ya, penyakit layu akar ya dari akar itu. Maka mereka cara ngobatnya gimana? Pakai daun cengkeh. Ya kan? Daun cengkehnya ditabur di tanahnya melon itu. Sehingga itu dalamnya daun cengkeh itu kan ada eugenolnya kan. Eugenolnya itu kan membunuh fusarium, oxysporum. Ya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi gunakan kearifan lokal itu tanpa harus tanpa harus menggunakan teknologi modern. Sebetulnya kalau bisa seperti itu, ya, saya yakin orang Baduy akan dimenangkan. Yang penting sekarang tugasnya Damar Kasih, bagaimana semua produknya Baduy langsung cair. Iya. Gimana caranya? Ya empus, pokoknya kalau perlu ditelan semua, beli semua sama Damar Kasih cari pasarnya, pokoknya diterima dulu, tampung dulu sama Damar Kasih. Lalu dijual oleh Damar Kasih, dijual di sini kalau perlu. Yuk, gini ada kerajinan Baduy kita jual di YouTube, ya kan? Iya. Ada apa? Mereka ada kerajinan apa tenun? Ya, jual di sini. Nanti pamerkan ya, nanti Pak Alex pamerkan. Ini loh, kita ada belajar ini harganya sekian. Nggak usah kita ngambil untung. Yang penting kita beli ya sesuai dengan harganya mereka dan dan langsung laku. Supaya jangan mandek kan cash flow-nya kan. Ya. Kita nalangin. Nah, makanya nanti kita dalam waktu dekat ada koperasi embun pagi. Ya, nanti kita kerjasama ke situ. Nanti koperasi itu yang akan menghutangi. Memberikan hutangan untuk modal, ini ya, semua dan segala macam, lebih banyak. Makanya kita penting, koperasi embun pagi ini kita penting juga untuk tolong-menolong bagi sesama orang Kristen. Termasuk yang di Malang itu nanti pendanaan selanjutnya bisa lewat koperasi, ya. Nah, kita akan melalui koperasi pendanaan di Malang itu selanjutnya. Semua petani di yang 3 desa itu diwajibkan ikut koperasi. Nanti kita banyak anggota koperasinya, termasuk semua diaken Damaris harus ikut koperasi. Nanti uang semua ditransfer melalui koperasi. Jadi bisa saling Nah, ini tenun ya, ini kayak gini nih. Ini nanti ini dijual di koperasi. Ya, dijual di koperasi. Saya dulu beli tenun begini yang tenun yang waktu saya di Bima ya, di Bima dulu kan saya kerja sampai ke Bima wilayah, saya sampai ke Bima sampai ke Flores. Ini yang gini-gini saya beli, wah seneng sekali kita koleksi begini dulu ya. Saya pergi ke ini Ulos, wah sekarang udah waktu saya mau berangkat ke Eropa udah saya bagi-bagi ya, udah Ulos, ada tenun Bima segala macem. Nah, ini tenun Baduy. Anda bisa jual ini di YouTube kita ya. Kasih kontak personnya siapa, dirapikan Pak Alex. Jadi kalau dirapikan yang bagus, kasih serial, ini nomor ini nomor ini nomornya sekian, ya kan? Kasih setiap modelnya, ukurannya sama modelnya, harganya berapa, kontaknya ke siapa. Jadi orang bisa beli. Itu nggak mungkin nggak jalan itu. Nggak mungkin nggak jalan.
yang memborong bisa kan begitu kan, bisa dijual lagi kan mereka kan. Nah, kalau perlu kita punya showroom. Nah, kita punya showroom nanti kita sewa di mall kerajinan Baduy atau pameran sewa, nggak perlu kita bikin pameran aja berapa hari sewa di mall. Habis itu nanti. Jadi bagaimana kita yang berinteraksi dengan dunia modern dan biar orang Baduy tetap dalam ketradisionalan mereka, tetapi kita berdayakan ketradisionalannya itu, kita maksimalkan dan kita arahkan. Itu nggak mungkin nggak jalan. Ya, masalahnya kalian sih nggak boleh saya pulang nih orang pemerintahnya kan. Kalau saya pulang kan di penjara nanti kan. Bagus kalau di penjara dibunuh kan. Salah kalian sendiri. Coba karena makanya lagi nih kita bisa dengan Zoom ini ya. Karena itu dulu sudah saya lakukan. Ya, sudah saya lakukan, cukup berhasil, cukup baik. Ya, hanya terus kemudian saya mengalami masa-masa kegelapan itu ya, sehingga saya tinggalkan. Tapi yang ini saya yakin ini bisa jalan. Ya, apalagi di dalam Damar Kasih ini kan banyak pengusaha. Damar Kasih ini kan 90% pengusaha semua, ya kan. Jadi saya yakin bisa lebih kreatif lagi. Bisa lebih kreatif lagi. Jadi intinya adalah jangan membawa atribut agama ke dalam suku Baduy. Nanti kalian akan diterima, bahkan bisa masuk ke dalam. Siapa yang bisa deal dengan Baduy dalam? Ya, butuh apa mereka? Tanyain, kalian butuh apa? Ya, kalian butuh apa? Kita support. Nggak mungkin nggak dimenangkan. Jangan pernah bawa haleluya, bawa gembreng, bawa keyboard, nggak perlu. Belikan alat-alat musik tradisional yang bagus. Terus bikin tim musik tradisional yang bagus. Tiap malam minggu, tiap itu terus main musik bareng-bareng di situ. Nyanyi-nyanyi. Datangnya Ratu Adil, puji Gusti Ratu Adil, di dalam nama Yesus Kristus. Tapi jangan pernah pakai keyboard, jangan pernah pakai teknologi. Itu saran saya. Ya, pasti nanti jadi. Itu ya. Hati-hati penyusup. Luar biasa Pak Alex, luar biasa. Haleluya, saudara-saudara yang ingin menabur ya untuk penginjilan, Yayasan Damar Kasih itu ada di running text Anda ya, Yayasan Damar Kasih Indonesia, BCA 547-553-9777. Uangnya tidak ada transfer ke saya. Ya. Ini mereka semua pengusaha semua yang ada di yayasan ya. Dan orang-orang kaya bukan orang-orang kere ya, yang cuma bisa nyinyir. Ya, mereka kalau saya akalin gini, saya kadalin gini, mereka pasti ngamuk. Ya gila sih Paul nggak ngadalin saya. Mereka nggak mungkin ya orang-orang kelas kayak Pak Alex, Bu Vivin, kayak Pak Thomas Tejo saya kadalin mau. Mereka bukan orang bodoh ya. Ya kayak Pak Suara Kebenaran, ya kayak Pak Tobing, nggak mungkin dikadalin mau. Ya, kalau saya memang malakin mereka pasti akan nggak mau di sini terus. Nyatanya mereka jalan. Setiap hari, tiap minggu mereka datang ke sana, mereka benar-benar melayani. Ya, tidak satu rupiah pun yang ditransfer ke saya. Itu semua ya uang itu dikelola untuk marturia, penginjilan Baduy dan Malang. Tanya tuh Pak Khairul Anwar kemarin, ada nggak yang saya palak duitnya? Ya kan? Ya yang ada insiden kemarin sama si nyinyir nggak usah diceritain. Kasihan juga kan, nggak usah diceritain juga, nanti kasihan. Kita kan juga nggak mau jelek-jelekin orang walaupun kita tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi intinya kita mau benar-benar tulus. Ya, uang itu sungguh-sungguh untuk Baduy, uang itu sungguh-sungguh untuk 3 desa di Malang itu ya. Ini Bu Mimin mungkin boleh cerita itu kemarin waktu tanya-tanya orang di Malang itu, apakah orang-orang itu adalah orang-orang Kristen yang dibaptis ulang atau Kristen abangan, Kristen KTP yang dibaptis ulang, Bu Vivin? Ya, salam Pastor Paul. Shalom Bu Vivin. Itu benar-benar orang Islam yang memang menerima Yesus seperti yang disampaikan sama Pak Alex kemarin, bahwa mereka itu sakit terus disembuhkan, sehingga dari peristiwa satu orang itu orang warga yang lainnya ikut datang dan minta doakan dan terima Yesus.
itu sungguh-sungguh, bukan tidak, karena kan kami melihat sendiri itu. Jadi itu luar biasa banget di satu desa. Dan itu. ditanya-tanya juga ya Bu Vivin masuk ke Iya, sana nanya-nanya kami ya. interview, saya tanya, ini, oh iya betul, emang betul, bukan nggak ada sulapan itu hoax itu yang ngomong kayak gitu. Ada videonya juga Pak. Oh. Ada di mana? Videonya itu ada di HP-nya Pak Khairul sama Pak Pendeta Wanto itu. Nanti Yang kami- ngomong-ngomong, yang Nggak interviewnya sempat itu. copy. Yang saya ada kesaksiannya juga, kesaksian dari orang yang sakit yang sembuh itu. Kapan-kapan di setelin dong kesaksiannya ya dimintain ya, atau minggu depan ya. Atau ya, minggu depan ya. minggu depan Pak nanti kesiapin. Minggu depan ya dapat kesaksian itu ya. Minggu depan boleh. Iya, luar biasa. Betul Pak. Nah gini ya, orang kita lagi kerja, orang lagi semangat menabur, malah dibilang ya itu tadi ya, yang ngomongin orang Kristen lagi ya. Kalau yang ngomong orang Islam mah biasa, yang ngomong orang Kristen itu loh. Ya, saya bikin, nah itu tadi ya, makanya saya bilang, Anda tinggalkanlah gereja lah, bikin Anda jadi kurang ajar. Anda pergi ke gedung gereja itu nggak bikin tambah baik, tambah edan. Ya, apalagi kalau gerejanya Anda ngajari penginjilan, saya yakin nggak akan nyinyir kayak begitu. Tapi karena gerejamu adalah gereja yang perpuluhan yang memperkaya diri sendiri, ya. Nah, Itu video-videonya banyak di HP-nya Pak Khairul itu Pak. Pak Khairul ya. Pak Pak Aulia. Khairul orangnya nggak suka pamer sih ya Nggak soalnya suka ya. pamer itu dia. Nah, itu dia Itu ya. masalahnya. Dia bilang ini banyak, cuma saya nggak mau kasih tunjuk semua, nanti apa namanya jadi heboh atau gimana lah gitu. Tapi nanti saya coba minta dia untuk disampaikan ditunjukkan video-video mereka yang masih pakai jilbab. Iya. Itu waktu Gitu. ditanya kan mereka benar-benar masih Islam ya dan mau dibaptis ya. Masih. Ya, jadi waktu kita di kampung itu mereka masih di ladang tuh, ada yang ke ladang, ada yang nelayan begitu ya. Jadi hanya beberapa orang aja itu yang hadir kalau yang di video yang kemarin yang saya tunjukkan itu. Luar Tapi biasa. sebagian besar mereka berladang, mereka bekerja karena kita pagi waktu itu Ya. ke sana. Nah, Ya. itu kan luar biasa kan. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih ini ya Evangelis Alex Siti, Evangelis Vivin dan Pak Syafei juga ini ya Evangelis Thomas Tejo. Luar biasa kalian semua ya. Kalian semua luar biasa, tetap setia. Cuman sekali lagi kemarin untuk itu ya, untuk tim yang di Baduy, jangan pernah bawa peralatan musik barat ke Baduy. Nanti kalian akan diterima. Kalau kalian model-modelnya nanti kayak Natalan kemarin, nanti akan menambah jarak dan malah akhirnya dari persekusi yang tidak perlu. Wah, pasti ada persekusi, cuman jangan mengundang persekusi yang tidak perlu itu loh maksud saya. Saya kira caranya begitu, ya. Semua hasilnya Baduy, siapa yang bisa kontak Baduy dalam? Ya, tanya, kalian butuh apa? Kami support. Itu saja. Tantang, kalian butuh apa? Bilang, nanti kita sampaikan di sini. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin tidak peduli. Pasti banyak yang peduli, banyak yang mau. Ya, dan itu nanti bisa dimenangkan itu. Dan namanya pembaptisan itu, ya permandian itu tadi. Kayak Pak Khairul kan istilahnya permandian. Yang betul memang permandian. Karena kata baptis itu aslinya itu artinya mandi, ya. Kalau bapto itu selam, kalau baptis itu mandi. Sama seperti Naaman di dalam Septuaginta, maka Naaman baptis 7 kali, mandi 7 kali. Artinya baptis itu memang mandi, ya. Permandian, pembaptisan itu artinya itu permandian. Jadi orang-orang Baduy itu begitu dia mau terima Ratu Adil itu dipermandikan. Ikutilah jalan Ratu Adil, ini jalannya. Lalu nyanyi, ngarang lagu-lagu Sunda, ya kan? Bawa alat musik tiap seminggu, pokoknya tiap malam nyanyi-nyanyi lagu-lagu pakai tradisional musik itu dengan bahasa-bahasa itu. Saya kira Pak Syafii dan anaknya siapa ya? Anak yang guru-guru itu. Iya, anak gadis itu Pak. Nah, saya kira bisa itu. Nah ini nih di tempat-tempat Saya share ini. Di tempat-tempat ini ada kafling di sini. Ini saung ini. Ini saung ini nih nanti akan jadi tempat sanggar kesenian Sunda di sini. Nah, dia Sedang jadi dibangun nari, ini. dia jadi nari, Ya, dia jadi musik-musiknya. nari nanti. Terus Ya, ya lagunya direkam.
Nah, kita tampilkan di sini. Nggak mungkin nggak Ya, ada yang betul. nyangkut. Pasti nyangkut. Ya. Amin. Ya, nanti direkam yang bagus. Kalau perlu, kalau sudah bagus musiknya, carikan perusahaan rekaman. Saya ada kenal beberapa perusahaan rekaman. Ya. Amin. Dibiayai, CD-nya dijual. Ya. Mereka Ibu- kan bangga, masukkan ke TV, kita bayar slotnya, airtime-nya kita bayar. Ibu Safei itu waktu Natal itu nyanyi itu Pak. Ada videonya kan waktu itu. Ya, ada. Di- Puji-pujian. Ibu Safei yang di foto itu ada tuh. Iya, tapi kan itu pakai musik modern. Kita kan maunya pakai musik tradisional. Oh, Ya betul. ya, Pakai musik ada. Mereka modern punya- itu pakai langgam Sunda. Jangan. Pak. Betul, Harus Langga. benar-benar pakai sitar, pakai gendang, pakai apa? Tapi Nyanyi pakai itu. Ya. Dan itu kemudian diekspos, ada yang nari, ada yang apa semua. Itu nanti kita beli air slotnya sama SCTV sama kita beli air slotnya. Kita minta 5 menit. Ya. Wah, itu ngeri tuh. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Pak Pol, itu kan anak-anak gadis di sana itu memang tidak sekolah, tapi mereka punya suara yang bagus. Kemarin kan 2 minggu yang lalu ya saya ke sana. Ini saya udah berpikir nih saya sasar nanti melatih dia nyanyi aja, cuman lagi pujian aja deh itu seperti itu. Karena Bu Sapei sendiri tuh memang pintar menyanyi dan bahasa Sunda. Kalau saya nggak bahasa Sunda, jadi beliau kan menyanyi. Saya udah sampaikan itu, kita nyanyi ya, nanti nyanyi sama-sama ya, saya bilang gitu. Ya mereka mau seperti itu. Jadi itulah pendekatan kami terhadap anak-anak muda, anak-anak gadis seperti itu, supaya biasa nyanyi. Kebetulan pintar nyanyi orang ini, pernah nyanyi juga pakai alat musik tradisional. Begitu Pak Paul. Nah, itu kita angkat ya, kita rekam yang bagus. Nanti saya telepon beberapa teman ya. Kalau perlu kita biayai. Ya. Saya yakin itu akan menarik sekali ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih terima buat kasih. tim Damar Kasih buat laporannya. Ya, demikianlah ya. Sekalinya laporannya gede-gede ya, Damar Kasih nih ya. Kalau Damaris kan tiap hari laporan. Nah, ini Damar Kasih sekalinya laporan. Makanya Anda yang terbeban dengan Damar Kasih ya, Anda bisa menabur untuk Damar Kasih ya. Ada di running text di YouTube. Anda bisa cek ya, itu ada 3 rekening ya, untuk Damaris, untuk Pak Apolinaris Darmawan, dan untuk Damar Kasih, yaitu penginjilan. Ya, menabur di situ. Kalau Anda tidak punya waktu dan tidak punya keberanian memberitakan Injil, ya, Anda talenta itu Anda bisa kirim kepada yang mengusahakannya. Uangnya itu dikirim, saudara. Supaya Anda jangan dimarah sama Tuhan, tapi bahkan talenta yang Anda punya itu, uang Anda itu bisa berlipat kali ganda. Ya, begitu caranya ya. Luar biasa, terima kasih ya Pak Alex, Bu Vivin, Pak Syafei. God bless you all, luar biasa, luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan tema kita, tema panas kita ya, tapi bukan untuk gubrak-gubrak. Malam ini kita adalah Koinonia Online. Oke, Pak Kwang dulu nih sebentar nih. Pak Kwang, silakan Pak Kwang. Ya, shalom Pastor Paul. Shalom Pak Kwang. Saya pernah sih ikut yang itu soal penginjilan yang kearifan lokal. Cuman saya punya sedikit pertanyaan, apakah mereka yang di Baduy itu menggunakan besi, alat-alat, jadi misalnya untuk gergaji, untuk masak, atau untuk alat pertanian, ada menggunakan besi, misalnya pacul dan lain-lain. Cuman itu yang mau saya tanyakan, Pastor. Wah, itu mesti tanya Pak Syafei itu. Saya belum pernah ke Baduy soalnya. Iya, Gimana Pak Syafei? Gunakan itu Pak, masih gunakan. Kalau alat-alat yang besi itu khususnya untuk Baduy luar ya. Kalau Untuk Baduy dalam dalam maksud mereka saya. menggunakannya minimal sekali. Misalnya untuk potong bambu kan pakai gergaji, apakah pakai apa, gergaji besi atau alat lain? Kalau bambu itu nggak Atau perlu untuk pakai gergaji, perlengkapan Pak. masak? Bisa pakai pisau batu Untuk juga masak. bisa, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Masak itu kan Apakah juga bisa yang di pakai. dalam? Iya. Apakah yang di dalam itu sudah menggunakan besi atau tidak sama sekali? Bagaimana Pak Syafei? Oke, memang itu besi itu semua udah dipakai, bahkan di Baduy itu pandai besi itu bikin peralatan pertanian itu di Baduy udah dibikin.
Itulah jadi untuk semua alat-alat masak itu memang dari besi, dari tembaga ada. Cuma kan kalau kita kan bukan di Baduy Dalam lagi, bukan di lingkungan Baduy, jadi kita menggeser ke daerah yang rame. Karena kalau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, jadi harus keluar dari garis mereka. Jadi harus tetap kita hargai adat mereka. Makanya Iya, kami jadi di daerah yang sudah maju, sudah iya. Jadi maksud saya ini yang saya mau tanya, berhubung saya terpikir mungkin kita mencari ide sesuatu yang untuk memajukan teknologi secara arifan lokal. Jadi misalnya mereka menggunakan batu, bagaimana kita mengaktifkan cara masak dengan apa ya? Kita memajukan dengan cara itu. Apa yang mereka gunakan yang di dalam, bukan yang di luar. Itu maksud saya, Pak Syafei. Iya, yang di dalam seperti itu, Pak. Yang saya katakan, cuma di dalam itu sampai sekarang tidak bisa menggunakan listrik, alat komunikasi, soal masak. Untuk penerangan malam itu adalah mereka pakai minyak sayur atau pakai lilin. Itu yang mereka pakai. Kalau untuk peralatan kerja itu cangkul memang tidak ada di sana, cuma pakai bedog, pakai parang, cuma itu aja yang mereka pakai. Oke, berarti yang di dalam ya, yang di dalam ini ceritanya ya, bukan yang di luar. Iya, berarti parang masih ada ya, parang masih sama ada, mungkin cangkul ya. Di dalam. Iya. Cangkul mungkin ya. Cangkul tidak ada. Terima kasih. Cangkul tidak ada. Oh, cangkul tidak ada ya? Tidak ada. Diperbolehkan punya cangkul di sana. Cuman pakai linggis mungkin kalau untuk menggali ya. Linggis, ya ada linggis, ada, cuma cangkul tidak ada, garpu juga tidak ada. Ya yang ada cuma parang dengan golok. Oke, baik ya. Baik, terima kasih. Cuman itu yang ini mungkin mungkin saya pikir mencari ide sesuatu yang bisa membuat sesuatu lah dari perlengkapan sederhana. Terima kasih. Lanjut Pak Paul. Iya, jadi nanti cara Baduy itu caranya bukan kita mencari-cari teknologi buat mereka. Mereka sudah punya. Nah, sekarang kita tanya, kamu maunya apa? Jadi bukan nih saya punya ini nih, buat kamu bikin. Oh, salah. Ya, itu adalah metode yang salah. Ketika kita metode pembangunan kan gini, ini saya punya ini, kamu nggak bakal diterima. Adanya adalah kita datang ke mereka, kamu mau apa, kamu butuh apa. Ya kan? Supaya kalian bisa lebih maksimal, supaya kalian lebih berkembang. Kalian mau apa, kalian butuh apa. Masalahnya orang Baduy itu adalah mereka tertutup dan mereka tidak bisa berkontak dengan orang luar dengan bebas, ya, dan tidak semua orang mau membeli milik mereka. Masalahnya selalu di ekonomi nanti. Tapi kalau mereka kan penting kan, karena mereka sesedikit mungkin kontak dengan orang luar dan teknologi. Nah, makanya kita yang menyediakan luar, nanti kita yang bawa. Nah, itu setelah itu bukan urusannya orang Baduy lagi, urusannya kita. Jadi mereka yang ada maunya apa, ininya apa, ya udah kita turutin aja. Tanpa kita harus membawa teknologi atau membawa ide kepada mereka, enggak usah. Bottom up namanya kan. Udah pokoknya kita jalan aja. Kita butuh ini, oke kita langsung sediakan. Nggak usah nanya, nggak usah kasih saran, nggak usah apa, karena mereka sudah punya budaya dan kebijakan, ya, sudah punya kearifan lokal sendiri. Kita yang penting kita nampung, kita jualkan. Mereka juga nggak mau ngemis, ya, makanya kita jualkan. Ya, peralatan-peralatan kita carikan yang mereka butuhkan. Kesulitan-kesulitan mereka apa, kita bantu, ya, sehingga mereka bisa lebih maksimum. Pendidikannya pun yang tradisional kita bantu, ya. Apa yang menjadi, karena kearifan lokal itu kalau kemudian dikumpulin, kalau perlu, ya, catat semua kearifan lokal di Baduy, dibikin buku. Dibikin bukunya kalau perlu. Misalnya nyembuhkan orang sakit panas pakainya apa?
dikasih nama obatnya, ini daunnya, ini ininya pakai ini. Kalau ada orang muntah-muntah pakainya apa? Kalau ada orang hamil pakainya apa? Kalau mereka lagi lagi batuk pakainya apa? Dicatetin semua obat-obat itu. Itu kan kearifan. Kalau lagi nanem, ada tanaman, ada penyakit tanaman atau hama, caranya bagaimana? Itu dicatetin satu-satu, itu menjadi wah, itu akan memperkenalkan kearifan lokal Baduy kepada dunia. Nah, nanti kalau perlu kita sebarluaskan bagaimana orang Baduy mengatasi kesulitan dalam hidup mereka, bagaimana orang Baduy bisa survive, ya kan? Dicatat begitu, ya kan? Caranya begitu, ya. Nah, oke.